Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal uji kompetensi 6 bab 6 tentang teorema Pitagoras, yaitu untuk matematika kelas 8 SMP. Kita mulai dengan A pilihan ganda nomor 1. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya, sisi K, L, dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah, jadi awalnya kita gambarkan dulu ini segitiganya. Besar sudut K adalah 90 derajat, jadi inilah gambarnya. K ini besarnya 90 derajat. Apakah rumus Pitagorasnya benar? Nah, sekarang kita kasih dulu di sini sisi K, di depan sudut K, sisi K. Di depan sudut M adalah garis M atau sisi M. Ini sisi L. Nah, sekarang kalau disuruh untuk rumus Pitagorasnya ini K, maka kita harus tulis K pangkat 2 sama dengan L pangkat 2 tambah M pangkat 2. Untuk jawaban A ini ternyata salah. Jadi yang benar adalah D. K pangkat 2 sama dengan L pangkat 2 ditambah M pangkat 2. Di mana sudut K-nya adalah 90 derajat. Nomor 2 ini adalah segitiga siku-siku. Sisi miringnya 26. Jadi yang ditanya adalah panjang PQ. Nah, sekarang kita tuliskan panjang PQ. Tulis PQ sama dengan akar 26 ini dari ini sisi miring dipangkatkan 2 kurang ini 24 sisi siku-sikunya pangkat 2. Kita selesaikan 26 pangkat 2 itu sama dengan 26 kali 26 676. 24 pangkat 2 sama dengan 24 kali 24 yaitu 576. 676 kurang 576, jadi sama dengan akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Jadi jawaban benar di sini adalah panjang PQ adalah 10. Lanjut nomor 3, diketahui kelompok 3 bilangan berikut manakah yang merupakan triple Pitagoras. Nah, jadi caranya kita mulai dengan uji. Untuk I1, 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2, apakah sama dengan 5 pangkat 2? Kalau nanti sama, berarti itu memenuhi triple Pitagoras. 4 pangkat 2, 16, 3 pangkat 2, 9, 9 tambah 16, 25. Sedangkan ini 5 pangkat 2 tetap 25. Jadi, di bagian kiri ini sama dengan di bagian kanan. Kalau seperti ini, maka ini memenuhi triple Pitagoras. Jadi kita kode I1 ini adalah triple Pitagoras. Nah, sekarang kita uji I2-nya. Apakah juga triple Pitagoras? Nah, mulai kita taruh di sini 5 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2. Apakah sama dengan 14 pangkat 2? Jadi yang besar angkanya 14, ini di belakang kita taruh. Kita selesaikan 5 pangkat 2 25, 13 pangkat 2 169. Kemudian kita jumlahkan 194. Yang di kanan 14 pangkat 2 itu 169. Jadi di kiri dan di kanan ini tidak sama. Karena tidak sama maka bukan triple Pitagoras. Sehingga sudah bisa kita simpulkan berarti di sini pilihan yang benar ini adalah I1 dan I3. Karena ini pilihannya 2 sudah salah. Maka jawabannya adalah D. Nomor 4 ini sama soalnya, hampir sama di atas, tapi yang ditanyakan manakah yang segitiga lancip. Jadi caranya untuk membuktikan lancip, pertama-tama kita cari yang panjang di sini. Anggaplah ini I1 yang besar di sini angkanya adalah 6. Kita taruh di depan. Apakah 6 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2? Jadi ini apakah sama? Nah, sekarang kita selesaikan 6 pangkat 2 36, 5 pangkat 2 25, 3 pangkat 2 9, 25 tambah 9 34. Ternyata 36 yang di depan itu besar daripada di belakang. Contoh ini 36 dan 34.
Kalau seperti ini, dia bukannya segitiga lancip, tapi segitiga tumpul. Jadi nanti model segitiganya begini, tumpul. Nah, sekarang kita uji bagian I2 lagi. I2 berarti 13 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Kita selesaikan 13 pangkat 2 169. 5 pangkat 2 itu 25, 12 pangkat 2 144. Ditambah dapat 169. Nah, di sini antara kiri dan kanan sama. Kalau lihat begini, itu berarti segitiganya modelnya nanti siku-siku. Kalau sama kiri dan kanan. Yang kita cari ini adalah kecil di kiri. Jadi di bagian sininya kecil. Itu nanti akan menghasilkan segitiga lancip. Tapi ini kita belum temukan. Coba kita uji lagi I3. I3 ini apakah 32 pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. Kita lihat 32 pangkat 2 itu 1024. 24 pangkat 2 itu 576, 16 pangkat 2 itu 256. Kalau ini dijumlah dapat 832, ini tetap 1024. Sekarang kita bandingkan mana besar, kiri atau kanan. Nah, yang besar ini di sini, kiri, di depan. Nah, berarti bukannya lagi lancip, tapi segitiganya tumpul. Maka dipastikan ini tidak ada jawaban yang benar ini. Oke, kita pindah di nomor 5, diketahui suatu layang-layang, koordinat titik K, ini L, M, dan N. Ditanya berapakah keliling layang-layang. Jadi kalau kita gambarkan ini, layang-layangnya K, L, M, N. Sekarang kita tidak bisa hitung kelilingnya ini, kalau tidak tahu panjang KL dan LM. Sekarang kita mulai dengan hitung panjang KL, jadi kita gunakan teorema Pythagoras. Yaitu titik K dan L ini lihat, kita perkurangkan yang di belakang, yaitu 12 kurang 0, baru dipangkatkan 2, baru ditambah. Kemudian yang di depan, 0 kurang 5, negatif 5, jadi 0 kurang negatif 5, kita selesaikan, 12 kurang 0, 12, pangkat 2 ditambah, 0 kurang negatif 5, 5, pangkat 2, selesaikan 12 pangkat 2, 144, 5 pangkat 2, 25. Kita jumlahkan dapat 169. Lalu kita akarkan. Dapat 13. Jadi sudah ketemu KL-nya, panjangnya adalah 13. Nah, ini juga sama. Ini 13. Sekarang ini samanya yaitu KN. Sekarang LN. LN yaitu sama dengan akar 0 kurang 12. Jadi lihat titik L dan titik LN. Belakang dulu 0 kurang 12. Dipangkatkan 2, baru 16 kurang 0. Nah, hasilnya negatif 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. 2 negatif 12 pangkat 2, 144. 16 pangkat 2 itu 256. Kita jumlahkan dapat 400. Dan akar 400 yaitu 20. Jadi LN-nya ini sudah ketemu, yaitu 20. Nah, ini juga otomatis 20. Sekarang kita cari kelilingnya. Nah, mulai dari ini 13 tambah 13 tambah 20 tambah 20. Nah, hasilnya 66. Jadi jawaban ada pada bagian C. Nomor 6, jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang siku-sikunya 6 desimeter, maka panjang dan 4 desimeter, maka panjang hipotenusanya adalah berapa? Nah, sekarang kita gambarkan itu segitiga PQR itu P, Q, R, gambar segitiganya di sini, siku-sikunya di Q. Lalu hipotenusanya ditanya ini, H atau sisi miring. 6 dan 4 diketahui ini. Nah, sehingga tinggal kita cari H sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Kita jadikan pangkat 2 ini semua, baru dijumlah 36 tambah 16. Oh, ini salah, ini hilang pangkat 2-nya. 36 tambah 16, 52. Jadi akar 52 itu kalau disederhanakan adalah 2 akar 13. Ini diperoleh dari 52 itu sama dengan akar 4 kali akar 13. Akar 4 itu bisa dikerja, yaitu 2. Sehingga akar 13 tetap. Maka jawabannya di sini adalah C. Nomor 7, ini kita akan menghitung jarak daripada dua tempat.
Kita mulai dengan misalnya tempat pertama, yaitu di sini taman kota dengan stadion ini. Nah, dari sini ke sini. Berapa jaraknya itu? Nah, tentunya kita harus tambah di sini garis supaya membentuk segitiga siku-siku. Dan kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, ini misalnya ini PS, taman, kota, dan stasiun. Nah, kita lihat sini jaraknya dari sini ke sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 pangkat 2 ditambah ini ke atas 1, 2, 3. 3 petak berarti 3 pangkat 2. Kita selesaikan 4 pangkat 2 itu 16. 3 pangkat 2 itu 9. 16 tambah 9, 25. Kita akarkan, nah, dapat akar 25. Yang diinginkan jaraknya harus ini, akar 40. Jadi otomatis jawaban A ini tidak benar. Sekarang coba yang mendekati, kita uji jawaban D. Penampungan hewan dan kantor polisi. Nah, di mana itu? Ini penampungan hewan, ini hewannya. Jaraknya berapa dengan kantor polisi? Nah, kita hubungkan lagi supaya membentuk segitiga siku-siku, supaya gampang kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Nah, sekarang ini penampungan dengan kantor polisi atau PK sama dengan akar. Jadi ini akarnya ini panjang ini. Kita hitung jaraknya ini. Berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak sampai sini. Sehingga sini 6 pangkat 2. Ditambah ke atas 2 petak. 2 pangkat 2. Diselesaikan 6 pangkat 2, 36. 2 pangkat 2, 4. Kita jumlahkan dapat 40. Jadi hasilnya akar 40. Jadi persis ini jawabannya akar 40. Makanya di sini jawaban yang benar adalah D. Nomor 8. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Nah, jadi itu yang bisa membentuk segitiga siku-siku itu kalau sisi miringnya dikuadratkan sama nanti jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Coba kita uji jawaban A. Sisi miringnya di sini 26, kita taruh di depan. Baru dipangkatkan 2. Kemudian sisi siku-sikunya ada 2, 24, dan 10. Masing-masing dipangkatkan 2. Baru kita jumlahkan. Jadi ini 24 dengan 10. Dipangkatkan 2, baru kita jumlahkan. Kita selesaikan dulu. 26 pangkat 2 itu 676. 24 pangkat 2, 576. 10 pangkat 2, 100. 100 tambah 576, 676. Nah, ini 676. Kita lihat kiri dan kanan ini bagaimana? Oh, sama hasilnya. Kalau sama, berarti ini 10, 24, 26 itu membentuk segitiga siku-siku. Seperti ini gambarnya. Membentuk segitiga siku-siku. Jadi jawaban ini adalah A. Tidak usah kita uji yang lain. Nomor 9. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17. Nah, saya sudah gambarkan ini segitiga siku-sikunya. Hipotenusa ini atau sisi miring 17. Dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15. Ya, ini 15. Berarti kita cari panjang sisi yang lain. Ini anggaplah X. Karena ini bukan sisi miring yang dicari, maka nanti kita perkurangkan. Nah, sekarang kita ganti sini X sama dengan akar 17 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289. 15 pangkat 2 itu 15 kali 15, 225. Kita perkurangkan. 289 kurang 225 dapat 64. Lalu kita akarkan dapat 8 cm. Berarti jawabannya B. Jadi ini X ini panjangnya adalah 8. Nomor 10 ini panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 dan 24. Jadi kita gambarkan dulu ini segitiga siku-sikunya. Panjang hipotenusanya 25 dan sisi yang lainnya 24. Nah, sudah kita cantumkan ini. Berarti kita harus cari panjang ini yang belum diketahui. Karena pertanyaan terakhir berapa ini kelilingnya. Kita tidak bisa selesaikan kalau ini tidak dicari. Jadi kita cari gunakan Pythagoras lagi. X sama dengan akar 25 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. 625 kurang 576, 49. Kita akarkan dapat 7 cm. Berarti ini 7 cm.
Lalu tanya terakhir kelilingnya, berarti sama dengan 25 keliling ditambah 24 ditambah 7, yaitu 56 cm. Demikian penjelasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.